Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di atas jalannya yang lurus dan menolong kita untuk bisa istiqamah di atasnya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga di hari Selasa malam ini kita bisa kembali berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah yang Allah berkahi insyaallah guna mempelajari kalam-kalam Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya isinya penuh dengan ilmu yang bisa kita amalkan, yang dengan amalan itu akan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita telah sampai pada surah Al-Lail. Ini melewati dari surah Al-Duha yang biasanya itu yang sudah disebutkan dari para ulama itu surat-surat pendek yang biasa dihafal oleh kaum muslimin. Dan ini surah Al-Lail ini mulai dari surat yang pendek sebetulnya, cuman bagi kita orang Indonesia terasa agak panjang karena tidak terbiasa mendengarnya. Insyaallah kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala dari suratnya dulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal laili idza yaghsha, yang artinya demi waktu malam ya. Apabila waktu malam itu telah menyelimuti, telah menutupi cahaya yang terang. Kemudian Allah Ta'ala di ayat berikutnya berfirman wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila waktu siang itu telah terang benderang. Jadi dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluknya, yaitu waktu malam dan waktu siang. Dan sekali lagi terus kita ingatkan bahwasanya namanya bersumpah, dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah perkataannya Allah yang Allah Subhanahu wa taala memiliki hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditiru oleh makhluknya. Yaitu apa? Bersumpah dengan selain Allah. Nah, ini adalah firman Allah. Artinya ketika kita membaca surat ini, kita membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluknya, yaitu demi malam dan juga demi siang. Ya, karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah berbuat syirik. Artinya apa? Ketika dia bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, seolah-olah dia menyamakan dirinya seperti Allah. Membuat dirinya itu menjadi tandingan bagi Allah, sama dengan Allah. Artinya apa? Menganggap dirinya boleh bersumpah dengan selain Allah. Itu merupakan kesyirikan. Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus kita ingatkan apabila kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Nah, ini ada dua penafsiran dari para ulama yang terkenal. Yang satunya itu Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh para ulama bersumpah dengan dirinya sendiri. Sehingga terjemahannya wa ma khalaqaz dzakara wal unsa itu artinya dan demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Zat yang maha mencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu penafsiran Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Nah, di penafsiran yang lain dan ini yang lebih dikuatkan mayoritas para ulama ahli tafsir, Allah bersumpah dengan makhluknya yaitu yang telah Allah ciptakan. Sehingga terjemahnya dan demi makhluknya yang laki-laki maupun perempuan. Dan demi penciptaan laki-laki maupun perempuan. Dan itu yang banyak beredar di terjemahan kita yang kita baca. Nah, sehingga di ayat yang ketiga ini Allah bersumpah dengan makhluknya yang laki-laki maupun perempuan. Nah, yang tadinya pasangan antara malam dan siang, sekarang pasangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu 3 ayat sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yang keempat, ini isi dari apa yang ingin Allah sampaikan dengan sumpahnya. Yaitu Allah taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya usaha kalian itu sungguh bermacam-macam. Berbeda-beda, berpecah-pecah, maksudnya beraneka ragam usaha kita. Ada yang pengen berbuat baik, bahkan ada yang pengen berbuat buruk. Maka di ayat berikutnya Allah merinci. Nah, usaha kalian itu macam-macam. Apa saja? Di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa." Maka adapun orang yang dia itu telah memberi, a'ta itu memberi, maksudnya dia memberikan hartanya untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqa, dan juga dia bertakwa. Nah, ini macam usaha yang pertama, orang yang dia itu beramal baik. Dia memberikan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga dia pun bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia juga membenarkan terhadap al-husna. Al-husna artinya adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang terbaik. Sehingga kalau dalam terjemahan itu sering terjemahkan dengan pahala terbaik, yaitu surga. Jadi macam orang yang pertama yang disebutkan di ayat ini tadi adalah orang yang dia itu mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya fisabilillah, lalu dia bertakwa dan dia percaya, membenarkan adanya pahala yang sangat terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa balasan bagi orang yang seperti ini? Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan bagi dia lil yusra, untuk kemudahan. Jadi yasara itu artinya mudah, yusra itu artinya juga mudahnya. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mudahkan bagi dia kemudahan. Maksudnya itu Allah persiapkan bagi dia hal-hal yang mudah bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, itu maksudnya memudahkan urusannya dalam kebaikan. Nah, adapun macam usaha yang lainnya dari hamba, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu Allah firmankan, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang dia itu bakhil. Bakhil sudah jadi bahasa serapan lagi, sudah tahu artinya lagi. Apa artinya bakhil, Pak? Pelit, kikir, medit. Nah, barang siapa yang dia itu bakhil, wastaghna, dan dia itu merasa cukup. Istaghna itu merasa ghani, merasa kaya. Maksudnya di sini itu dia sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, merasa kaya, tidak cukup atau tidak butuh. Ya, merasa cukup, tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat berikutnya Allah sifati orang tersebut wa kadzdzaba bil husna, dan dia itu mendustakan pahala yang sangat baik. Tidak butuh dia pahala, tidak butuh balasan dari Allah, tidak butuh surga. Dia bakhil dengan hartanya, dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa kaya, nggak butuh kepada Allah,
sehingga dia mendustakan adanya surga, mendustakan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasanuyassiruhu lil usra." Maka kami akan mudahkan bagi dia kesulitan. Mudahkan kesulitan. Maksudnya gimana, Pak? Artinya adalah Allah persiapkan buat dia mudah untuk dia itu sulit untuk melakukan kebaikan. Ya intinya kata yang pertama nuyassiru itu sering diterjemahkan dengan artinya mempersiapkan. Jadi kami persiapkan dia hal-hal yang sulit. Sehingga dia sulit terus untuk apa? Berbuat kebaikan karena dia benar-benar tertutup dengan sifat bakhilnya tadi dan merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan orang yang beramal buruk. Jadi macam-macam tadi, usaha kalian itu berbeda-beda. Ada yang ingin berbuat baik, ada yang ingin berbuat buruk. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda." Dan tidaklah, ma di sini manafiyah yang artinya tidak, dan tidaklah mencukupi bagi dia malu hartanya. Artinya hartanya itu tidak bermanfaat bagi dia. Idza taradda, apabila dia itu telah binasa. Kalau sudah binasa, semua makhluk itu pasti akan binasa, kan gitu. Apa gunanya hartanya yang dia tumpuk? Enggak ada gunanya, kan? Sehingga di sini mengingatkan pada kita jangan mengikuti langkah orang yang kedua tadi, orang yang bakhil, pikir, tidak mau bersedekah, bahkan mendustakan pahala. Hartanya itu enggak berguna buat dia. Ma yughni anhu maluhu idza tarada, bila dia telah binasa. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda." Sesungguhnya atas kami itu diartikan berdasarkan ilmu apa? Ushul fikih artinya wajib atas kami. Jadi ala itu bermakna wajib. Jadi inna alaina, sungguhnya wajib atas kami lal huda, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan hidayah. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala lakukan melalui mengutus rasulnya. Jadi Rasulullah SAW itu membawa al-huda, membawa petunjuk agar kita bisa mengikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lana lal akhirata wal ula." Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Wal akhirah itu akhirat dari yang berikutnya, wal ula itu hari yang pertama yaitu dunia. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada gunanya kita menahan-nahan harta yang ada pada diri kita, karena harta yang ada pada diri kita itu hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali sifat bakhil tadi. Kemudian Allah ingatkan, fa'anzartukum nar talawdha. Maka kami telah mengingatkan kalian. Anzartukum, saya telah mengingatkan kalian, naron talawdha, terhadap neraka yang apinya itu menyala-nyala. Di surat-surat yang lain sering diingatkan tentang apa? Sifat neraka itu yang menyala-nyala, yang apinya sangat bergejolak, menyelimuti, panasnya luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian terhadap neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang tidak akan sampai masuk ke dalam neraka tersebut melainkan orang yang ashqa, orang yang paling sengsara. Jadi orang yang di dunia ini ketika merasakan seolah-olah bagi dia itu suatu nikmat, suatu kemewahan, kesenangan, tapi semuanya duniawi. Tapi ketika dia masuk ke dalam neraka, itulah orang yang paling sengsara. Orang yang paling sengsara karena tidak ada gunanya. Harta yang sudah dia usahakan di dunia ini, dia upayakan dengan apa? Kekuatan, dengan tenaga hingga capek, lelah sampai sakit. Tidak ada gunanya. Karena apabila sudah masuk ke dalam neraka, itulah orang yang paling sengsara. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang paling sengsara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla,
Nah, orang yang paling sengsara adalah orang yang tadi memiliki sifat kadzdzaba, mendustakan, tidak beriman. Jadi kadzdzaba itu artinya mendustakan, tidak percaya. Wa tawalla, dan dia berpaling, tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang yang paling sengsara yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka itu orang yang atqa, orang yang paling bertakwa. Nah, orang yang paling bertakwa bagaimana tadi di ayat yang awal-awal tadi. Allah Subhanahu wa taala tadi telah berfirman, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Nah, inilah orang yang bertakwa itu, dia akan yujannu wa sayujannabuha, akan dijauhkan dari neraka tersebut. Orang yang paling bertakwa di sini Allah sifati dengan firman berikutnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang dia itu mendatangkan hartanya. Artinya apa? Memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya, yatazakka, untuk membersihkan dirinya. Jadi harta yang kita miliki itu ada hak untuk dikeluarkan, yang kita sudah kenal dengan istilah apa? Zakat, kan itu. Zakat itu artinya itu pensuci, Pak. Jadi harta kita ada zakatnya yang harus dikeluarkan. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada untuk seorang pun di sisinya itu berupa kenikmatan yang harus dibalas. Jadi tidak ada seorang pun yang di sisinya itu ada kenikmatan yang harus dibalas. Artinya apa? Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ketika seseorang itu mengeluarkan hartanya, ketika seseorang itu bersedekah, berinfak dan lain-lain, itu bukan dalam rangka karena ada kenikmatan yang dia dapatkan kemudian dia harus membalas, istilah gitu, balas budi, istilah gitu. Nah, berkaitan dengan ayat ini sebetulnya tadi belum kita sampaikan, dalam surat ini para ulama di tafsir menafsirkannya berkaitan dengan sahabat yang mulia, yaitu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau memiliki gelar As-Siddiq yang artinya apa? Benar-benar jujur keimanannya itu. Jadi benar-benar itu keimanannya. Yang mana beliau ketika telah mengenal Islam melalui Rasulullah SAW itu seluruh hartanya dikeluarkan. Seluruh hartanya dikeluarkan. Padahal beliau itu adalah termasuk orang yang kaya di zaman sebelum Islam. Ketika sudah datang agama Islam melalui Rasulullah SAW, maka beliau pun mensedekahkan seluruh hartanya secara totalitas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat ini tadi. Fa amman a'ta wattaqa, dia memberikan seluruh hartanya dan dia bertakwa. Kemudian wasaddaqa bil husna, saddaqa artinya membenarkan tadi. As-siddiq artinya benar-benar keimanannya, jujur keimanannya. Nah, ketika di ayat yang barusan kita baca, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, artinya tidak ada bagi seorang pun yang di sisinya itu ada kenikmatan yang harus dibalas. Sehingga kenikmatan yang ada pada diri kita, kemudian kita ingin bersedekah itu bukan dalam rangka ingin membalas budi orang lain, juga bukan dalam rangka kita nanti juga ingin dibalas. Jadi paham betul? Jadi benar-benar ikhlas itu loh, Pak. Kita punya harta, ya, harta kita itu sebetulnya bukan dari orang lain, tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengeluarkan harta kita itu bukan tujuan balas orang lain, bukan dalam rangka balas budi. Ya, itu maksudnya, mudahnya seperti itu. Nah, sehingga di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
illa batigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali dalam rangka mengharapkan atau mencari wajahnya Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jadi ketika kita mengeluarkan harta itu bukan dalam rangka balas budi kepada orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita sudah bersedekah kepada orang, itu jangan mengharap orang itu balas budi pada kita gitu. Kalau orang itu, seandainya orang itu ya sama-sama kita misalkan bersedekah kepada si A, nah, ternyata takdirnya nanti si A itu membalas kepada kita, itu jangan dikira orang itu tuh membalas atas kebaikan kita dulu, bukan. Tapi hakikat apa yang dilakukan oleh si A itu kepada kita, dia juga ingin apa? Ibtigha wajhi rabbil a'la. Dalam rangka dia itu mencari pahala wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama ikhlas semua. Sama-sama ikhlas ini. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ngasih makan kalian itu bukan dalam rangka mengharap balasan dan juga bukan dalam rangka mengharapkan rasa terima kasih. Jadi ini juga perlu kita perhatikan, Pak. Kalau kita benar-benar pengen ikhlas itu, kalau ketika kita sedekah ngasih orang, ya sudah, kita dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang orang itu mengharapkan apa? Kalau sudah ngasih, kok ada orang yang nggak terima kasih, kita seringnya apa? Ngeluh. Sudah dikasih nggak tahu terima kasih ya. Nah, kalau ini hanya sekedar mengingatkan agar dia bersyukur, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengharapkan ngasih biar mendapatkan ucapan terima kasih atau mendapatkan pujian, itu salah. Demikian pula kadang ini benar-benar terjadi dan memang banyak terjadi. Kadang mungkin kita pun juga pernah melakukan. Nah, ini perlu dikoreksi apa? Ketika kita ngasih orang miskin, ngasih sedekah, kemudian kita minta doakan saya ya Pak. Nah, artinya apa? Itu kan balasan. Gitu. Kita ngasih kemudian kita minta dia agar membalas apa? Doa. Itu balasan. Harusnya tanpa kita minta, adabnya orang yang dikasih itu sudah otomatis mendoakan kita. Harusnya gitu. Jadi kita nggak perlu minta itu. Harusnya gitu. Tapi kadang ya itu tadi, kita sudah terbiasa mengucapkan kayak gitu dan kita dalam rangka ingatkan orang. Ya, kadang gitu. Apalagi kalau pas kita butuh, pas kita sakit, bersedekah, kemudian agar orang itu mendoakan sakitnya sembuh. Harusnya apa? Kalau kita benar-benar ikhlas, kita jadikan sedekah kita itu ikhlas, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa kepada Allah sendiri, bukan minta doa kepada orang. Dengan cara bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan, itu boleh. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya sedekah saya tadi itu ikhlas dan Engkau terima, jadikan sedekah itu, jadikan amal soleh itu sebagai perantara untuk bisa Engkau mengabulkan doaku. Di antaranya untuk bisa menyembuhkan penyakitku. Maka itu tidak ada masalah. Artinya apa? Jadi murnikan dulu awal kita beramal soleh itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena tendensi-tendensi duniawi, dan itu memang banyak terjadi itu seperti itu. Jadi orang beramal soleh agar apa? Agar mencari dunia, agar dimudahkan urusannya. Itu sebetulnya itu urusan kedua, ketiga. Yang pertama itu kita harus ikhlas dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala saufa yardha, dan sungguh dia akan merasa ridho, artinya merasa puas dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bersedekah, kemudian apa? Bertakwa, beramal soleh, beriman, mempercayai apa adanya hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi dia akan mendapatkan kepuasan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan secara ringkas dari surah Al-Lail. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya. Beliau berkata, tafsiru surati wal-laili. Suratnya disebut dengan surah wal-laili. Wahiyya makiyatun. Surat ini termasuk kategori surah makiyah. Dan ini merupakan ciri-ciri yang umum daripada surah makiyah, itu berisi banyak sumpah dari Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian suratnya pendek, pendek, pendek. Kemudian sering apa? Mengingatkan perkara akhirat. Kemudian juga masih sering mengingatkan apa? Untuk bersedekah. Ya, untuk banyak-banyak beramal soleh. Terutama dikaitkan dengan niatan hati yang lurus. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita baca dari satu surat ini tadi sampai pada perkataan beliau, hadza qasamun minallahi. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bizamani dengan waktu. Yaitu walaili sama wan nahari, demi waktu malam dan demi waktu siang. Allah bersumpah dengan waktu alladzi taqa'u fihi af'alul ibadi, yang terjadi di dalamnya perbuatan-perbuatan para hamba. Di dalam waktu malam maupun siang itu di dalamnya penuh dengan amal perbuatan seorang hamba atau seluruh hamba-hamba Allah. Ala tafawuti ahwalihim, atas bermacam-macamnya keadaan mereka. Keadaan mereka bermacam-macam. Tadi disebutkan ada yang ingin beramal baik, ada yang ingin beramal buruk. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laili idza yaghsha, demi malam ketika malam itu telah menyelimuti semakin gelap. Ayya ummu, artinya menyelimuti secara umum. Al khalqa, seluruh makhluk, fi dzulamihi, dengan kegelapannya. Fayaskunu kullun, maka semua makhluk itu yaskunu, mereka tinggal, yaitu tinggal menetap, ila ma'wahu wa maskani, ke tempat tinggalnya. Sama, ma'wa sama maskan artinya tempat tinggal. Jadi ketika sudah waktu malam, maka para makhluk itu kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Wa yastarihul ibad, dan para hamba itu beristirahat, minal kaddi wa ta'abi, dari jerih payah dan kelelahan. Jadi waktu malam itu kita gunakan untuk beristirahat. Ini umumnya seperti itu. Meskipun kadang ada orang yang lembur atau kadang ada orang yang shift malam, jadi gantian istirahatnya siang hari. Tapi ini sampaikan apa secara umumnya seperti itu. Kemudian berikutnya, wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila telah terang benderang, lil khalqi, untuk makhluknya. Jadi terang benderang, makhluknya itu bisa melihat. Fastadau binurihi, sehingga mereka para makhluk itu bisa memanfaatkan cahayanya. Istadau binurihi itu hanya menggunakan cahayanya agar apa? Untuk beraktivitas. Karena sudah terang. Wantasharu, dan mereka pun menyebar, fi masalihihim, di dalam kemaslahatan mereka. Mereka menyebar ke seluruh penjuru untuk apa? Melakukan aktivitasnya, untuk mendapatkan kemaslahatannya, mencari penghidupan. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa." Nah, di sini saya tadi menjelaskan secara bahasa, karena memang para ulama ahli tafsir itu memang mereka tentunya ahli bahasa, dan mereka menjelaskan dari dulunya para ulama terdahulu memang menafsirkannya ada dua macam, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di awal. Jadi wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, kata beliau, ingkanat mausulatan, apabila keberadaan kata ma itu kan wa ma khalaqa, ma di situ kalau dalam bahasa Arab itu artinya kan apa, ma itu artinya apa. Namun ada dua macam yang ingin dibahas di sini, ada ma mausulah, ada ma masdariyah. Ini kalau yang belajar bahasa Arab, insya Allah bermanfaat. Kalau tidak paham ya kita ringkaskan aja. Intinya ada dua macam penafsiran. Apabila ma itu ma mausulah, karena maka keberadaan sumpah itu iksaman binafsihil karimah. Jadi sumpah itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi ada dua penafsiran. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi zat, ya, demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini jika bahasa Arabnya itu ma-nya itu namanya ma mausulah.
Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri al-karimah yang maha mulia, al-mausufah yang disifati bi annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah khaliqul dzukuri wal inas. Zat yang maha menciptakan makhluknya yang laki-laki maupun perempuan. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain, wa in kanat masdariyatan, dan jika ma-nya itu namanya ma masdariyah. Ya, masdariyah artinya menjadi kata benda atau kata dasar dalam bahasa Arab. Nah, maka kana qasaman bi khalqihi li dzakari wal unsa. Maka keberadaan sumpah itu adalah Allah bersumpah dengan makhluknya yang laki-laki maupun perempuan. Maksudnya gitu. Ini bacanya li dzakari wal unsa. Meskipun tulisannya sama, kadang kayak gini tulisannya zikri. Ini bukan zikr, tapi zakar. Zakar itu artinya laki-laki. Jadi ada dua penafsiran di dalam ayat yang ketiga ini, wa ma khalaqal dzakara wan unsa, demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, atau demi makhluknya yang laki-laki maupun perempuan. Nah, namun pendapat yang lebih banyak dipakai pendapat yang kedua, yaitu demi makhluknya yang laki-laki maupun yang perempuan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau membawakan riwayat antara Alqamah dari Ibnu Mas'ud dengan Abu Darda itu membicarakan bahwasanya dulu itu Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Al-Lail ini dengan bacaan yang kita tidak biasa baca. Beliau bacanya itu wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadzakari wal unsa. Langsung wadzakari wal unsa, tidak pakai ma khalaqanya, tidak pakai. Wa ma khalaqa itu tidak dipakai. Itu ada bacaan yang dibaca oleh Alqamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala majma'in. Nah, namun secara urutan waktunya Al-Qur'an kan turun bertahap. Itu yang ayat seperti itu telah dimansukh, istilah gitu. Dimansukh, dihapus dengan qiraah yang berikutnya, bacaan Rasulullah yang di waktu yang update lah istilah itu, yang paling terakhir, yang mutaakhir. Nah, itu Rasulullah membaca dengan bacaan apa yang sampai kepada kita sekarang ini, yaitu wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Nah, sehingga itu lebih menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena tadi yang dulunya itu bacanya wadzakari wal unsa, langsung gitu. Tidak ada wa ma khalaqa. Itu penjelasan dari para imam ahli tafsir rahimahumullah taala ajmain. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa kamalu hikmatihi fi dzalika, dan merupakan bentuk kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala fi dzalika, dalam penjelasan tersebut, an khalaqa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan min kulli sinfin, dari setiap golongan, minal hayawanati, dari hewan-hewan, allati yuridu baqa'aha, yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan tetap adanya hewan-hewan tersebut. Nah, jadi di sini yang disebutkan oleh beliau hewan-hewan, karena yang kita bisa bedakan laki-laki perempuan ya antara manusia sama hewan. Kalau tumbuhan sakit Pak. Ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya. Tumbuhan. Jadi yang bisa dibedakan laki-laki perempuan ya manusia sama hewan. Kan di sini kata beliau, nah, di antara hikmah, kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah menciptakan setiap golongan itu dari hewan dan juga manusia tentunya, yang Allah menginginkan keeksistensiannya, istilah gitu. Baqa itu tuh eksistensi, tetap ada gitu, Pak. Nah, itu Allah ciptakan apa? Zakaron wa unsa. Ada laki-laki dan ada perempuan. Liyabqannau, agar tetap ada jenisnya itu. Agar tetap ada, liyabqannau. Kemudian berikutnya wala yatmahil. Di halaman berikutnya, Pak. Wala yatmahil itu artinya dan tidak lenyap, tidak sirna. Jadi tetap ada. Nah, bagaimana caranya? Ada laki-laki, ada perempuan, kok terus tetap ada? Nah, itu kan Allah sudah menciptakan sejak Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa. Ini laki-laki dan
perempuan. Demikian pula dengan binatang, ada jantan, ada betina. Nah, agar tetap ada, itu kata beliau rahimahullah taala, wa qada, Allah Subhanahu wa taala itu qada itu artinya itu menyetirnya, mengarahkannya. Kullan minhuma, setiap dari keduanya, ilal akhar, kepada yang lainnya, bisilsilati syahwati, dengan rantai syahwat. Dengan cara apa? Syahwat. Syahwat itu keinginan antar lawan jenis. Nah, ini juga peringatan kepada kita semua jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hal yang normal ketika laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Nah, kok kalau ada laki-laki suka sama laki-laki itu bahaya. Maksudnya suka dalam artian syahwat ya. Nah, itulah yang disebut dengan, kalau bahasa kita itu homoseksual kan itu. Kalau bahasa Arabnya itu namanya liwat. Liwat itu tuh berasal dari kata Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Jadi kejadian homoseksual pertama kali itu di kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, itu Allah binasakan mereka. Allah laknat mereka. Ini merupakan apa? Kejahatan yang luar biasa, yang ngeri. Ini sudah di luar fitrahnya manusia, di luar nalurinya manusia yang sebenarnya. Harusnya apa? Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Ini malah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini namanya penyimpangan ya. Baik penyimpangan seksual ataupun penyimpangan secara pemikiran agama, itu sudah rusak. Bahkan di dalam syariat Islam itu, hukum Islam itu sampai mengatur beda penanganannya antara pezina yang zinanya itu tanda petik normal karena lagi sama perempuan. Beda dengan zinanya antara yang sesama jenis tadi, yang homoseksual tadi. Nah, kalau zinanya homoseksual ini dua-duanya harus dibunuh, Pak. Nah, ini katanya ngeri, harus dibunuh. Jadi al-fa'ilu wal maf'ul itu dibunuh. Nah, kenapa? Karena ini bukan syahwat, ini penyakit. Gitu. Dan itu menular, gitu. Benar-benar menular, ngeri itu, Pak. Kalau orang sudah jadi korban, itu nanti suatu saat jadi pelaku. Nah, itu bahayanya homoseksual seperti itu. Dan kalau kita memandang hukum Islam kok ngeri ya, kok sini-sini, bukan masalah ngeri. Itu justru apa? Untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain gitu. Agar tidak menular lagi, karena ini bukan syahwat, bukan normal, ini penyakit ini. Ya, jadi ngeri itu. Kalau memang kita benar-benar menjalankan hukum Islam itu sampai seperti itu hukumannya. Jadi baik pelaku maupun korban, nah itu harus dua-duanya dieksekusi, gitu. Nah, ini bukan masalah kejam, karena intinya apa sih? Toh kita juga pada akhirnya kan akan meninggalkan dunia semua kan itu. Daripada dia di dunia nanti malah jadi pelaku, semakin banyak dosanya, semakin menyebar kerusakan, nah, maka lebih baik di apa istilahnya? Di game over kanan istilah gitu. Biar nggak nular lagi itu, Pak. Biar nggak nular. Itu bahaya, emang benar-benar bahaya. Dan ini harus diperingatkan gitu. Sebagaimana ketika kita itu berusaha untuk beramal baik, orang-orang yang berbuat kerusakan pun mereka juga berusaha itu. Berusaha menyebarkan pemikiran yang rusak seperti itu. Ya karena mereka cari teman gitu, cari korban lagi. Allah musta'an. Kemudian kita selesaikan paragraf ini, kata beliau rahimahullah taala, wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhari. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap dari keduanya itu munasiban, saling cocok. Ya, ada kecocokan antara laki-laki sama perempuan. Allah jadikan masing-masingnya itu berjodoh kan itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha memberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling sempurna penciptaannya, atau pencipta yang paling sempurna. Nah, ini baru membahas sumpahnya, Pak. Nah, berikutnya inasa yakum lasyatta, itu isi daripada sumpahnya. Ini kita sudah masuk waktu isya nih. Dan insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi dan dari syaitan, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.